Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan sedikit tentang aliran ilmu kalam menurut Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal. Istilah ilmu kalam terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan kalam. Kata ilmu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu. Walaupun dikatakan ilmu tentang kata-kata, namun ilmu ini tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan ilmu bahasa. Ilmu kalam menggunakan kata-kata dalam menyusun argumen-argumen yang digunakannya. Dengan demikian, secara definisi atau ta'rif, ilmu kalam juga disebut dengan ilmu tauhid. Masalah keesaan Tuhan dalam pandangan Islam sebagai agama monoteisme merupakan masalah pokok dalam akidah, dan masalah ini pula lah yang menjadi pembahasan terpenting dari ilmu tauhid. Yang pertama, pemikiran menurut Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di Mahalat Naus, Mesir pada tahun 1849 dan wafat pada tahun 1905. Dalam waktu yang relatif singkat, yakni 2 tahun, Abduh remaja sudah hafal Al-Quran pada 1862. Ketika itu ia berusia 14 tahun, ia dikirim ke Tanta untuk belajar agama. 2 tahun kemudian ia merasa tidak mengerti apa-apa karena di sana menggunakan metode menghafal. Pada tahun 1865, dari tahun 1869 sampai 1877, ia studi di Al-Azhar dan ia mendapatkan predikat alim. Pada 1879, Abduh dibuang keluar kota Kairo karena dituduh turut berperan dalam mengadakan gerakan Khadawi Taufik. Hanya setahun ia dibuang. Pada tahun 1880, ia boleh kembali dan kemudian diangkat menjadi redaktur surat kabar resmi pemerintah Mesir. Di akhir tahun 1882, ia lagi-lagi dibuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu sesudah itu kemudian ia kembali ke Beirut pada tahun 1885 Masehi. Di kota ini, ia pusatkan perhatiannya pada ilmu pendidikan. Sekembalinya dari pembangunan di akhir tahun 1888, maka ia mulai berkarir sebagai hakim pengadilan di negeri ini dan kemudian menjadi penasehat mahkamah tinggi. Banyak tantangan dari para ulama yang berpegangan pada tradisi lama. Pada 1899 ia diangkat menjadi mufti Mesir. Nah, kemudian kedudukan akal dan fungsi wahyu, yaitu Muhammad Abdul berpendapat bahwa jalan yang dipakai untuk mengetahui bahwa jalan yang dipakai untuk mengetahui Tuhan bukanlah melalui wahyu saja, tetapi dengan akal, pengetahuan yang sudah diperoleh oleh akal. Kemudian diperkuat dengan turunnya wahyu kepada umat manusia. Setelah itu, perantaranya utusan Allah, yakni pada Nabi dan Rasulnya. Dan selanjutnya mengikis sikap jumud dan hurafat, yaitu menurut Muhammad Abduh, penyebab kemunduran umat Islam pada akhir abad pertengahan adalah sikap jumud. Mengapa? Dikarenakan dipengaruhi sikap jumud umat Islam tidak mau menerima perubahan. Jadi sudah jelas ya, sifat jumud tersebut terbentuk karena tidak mau menerima umat Islamnya itu sebagai bentuk perubahan. Maka dari itu timbulnya sikap jumud berawal dari tradisi orang-orang non-Islam yang kemudian masuk Islam dengan
tetap membawa adat istiadat dan pemahaman-pemahaman animistis. Ya mungkin sekian dari saya. Segitu kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintu ijtihad tidak tertutup. Dalam sejarah pemikiran Islam, ijtihad telah banyak digunakan. Ijtihad dalam arti berusaha keras untuk mencapai dan memperoleh sesuatu dalam istilah fikih. Dalam istilah fikih, ijtihad berarti berusaha keras untuk mengetahui hukum sesuatu melalui dalil-dalil agama. Pendapat-pendapat itu merupakan ijtihad, baik secara perseorangan maupun secara kolektif. Ijtihad yang dimaksud Muhammad Abduh kelihatannya bukan sekedar fikih, tetapi dalam aspek-aspek lainnya, sebagaimana diungkapkan di atas. Pendidikan. Ide pembaruan lainnya dalam bidang pendidikan ialah merombak sistem dualisme pendidikan. Menurutnya di sekolah-sekolah umum harus diajarkan agama, sedangkan di sekolah-sekolah agama harus diajarkan ilmu pengetahuan modern. Dan politik. Muhammad Abduh berpendapat bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi. Sebaliknya, terhadap pemerintah yang adil, rakyat harus patuh dan setia. Karena menurutnya kepala negara adalah manusia biasa yang mempunyai nafsu. Ia dapat berbuat salah. Untuk meluruskan kesalahan itu diperlukan kesadaran dan kebenaran rakyat yang berfungsi sebagai kontrol. Ide ini menggambarkan bahwa Muhammad Abduh ingin menanamkan nilai-nilai demokratis di Mesir khususnya. Perkenalkan, saya Putri Haniani akan menjelaskan sedikit mengenai pemikiran kalam menurut Muhammad Iqbal. Dibandingkan sebagai teolog, Muhammad Iqbal sesungguhnya lebih terkenal sebagai seorang filosof eksistensialis. Oleh karena itu, agak sulit untuk menemukan pandangannya mengenai wacana-wacana kalam klasik seperti fungsi akal dan wahyu, perbuatan Tuhan, perbuatan manusia, dan kewajiban-kewajiban Tuhan. Itu bukan berarti bahwa ia sama sekali tidak menyinggung ilmu kalam. Bahkan, ia sering menyinggung beberapa aliran kalam yang pernah muncul dalam sejarah Islam. Sebagai seorang pembaharu, Iqbal menyadari perlunya umat Islam untuk melakukan pembaharuan agar keluar dari kemundurannya. Kemunduran umat Islam katanya disebabkan kebekuan umat Islam dalam pemikiran dan ditutup pintu ijtihad. Mereka seperti kaum konservatif menolak kebiasaan berpikir rasional kaum Mu'tazilah karena hal tersebut dianggapnya membawa disintegrasi umat Islam dan membahayakan kestabilan politik mereka. Hal inilah yang dianggapnya sebagai penyimpangan dari semangat Islam, semangat dinamis dan kreatif. Islam tidak stabil, tetapi dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pintu ijtihad tidak pernah tertutup karena ijtihad merupakan ciri dari dinamika yang harus dilambangkan dalam Islam. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa syariat pada prinsipnya tidak statis, tetapi merupakan alat untuk merespon kebutuhan individu dan masyarakat karena Islam selalu mendorong terwujudnya perkembangan. Islam dalam pandangan Iqbal menolak konsep lama yang mengatakan bahwa alam bersifat statis. Islam katanya mempertahankan konsep dinamis dan mengakui adanya gerakan perubahan dalam kehidupan sosial manusia. Oleh karena itu, Islam dengan kemampuan hudinya harus menciptakan perbuatan. Besarnya penghargaan Iqbal terhadap gerak dan perbuatan ini membawa pemahaman yang dinamis tentang Al-Quran dan hukum Islam. Tujuan diturunkannya Al-Quran menurutnya adalah membangkitkan kesadaran manusia sehingga mampu menerjemahkan dan menjabarkan nas-nas Al-Quran yang masih global dalam realita kehidupan dengan kemampuan nalar manusia dan dinamika masyarakat yang selalu berubah.
Inilah yang dalam rumusan fikih disebut ijtihad, yang oleh Iqbal disebutnya sebagai prinsip gerak dalam struktur Islam. Oleh karena itu, untuk mengembalikan semangat dinamika Islam dan membuang kekuasaan serta kejumudan hukum Islam, ijtihad harus dialihkan menjadi ijtihad kolektif. Menurut Iqbal, perihal kekuasaan ijtihad individu yang mewakili mazhab tersebut kepada lembaga legislatif Islam adalah satu-satunya bentuk yang paling tepat untuk menggerakkan spirit dalam sistem hukum Islam yang selama ini hilang dari umat Islam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Reza Juliansyah dari kelompok 6 akan membacakan materinya. Hakikat teologi. Di dalamnya terdapat jiwa yang bergerak berupa persamaan, kesetiakawanan, dan kebebasmerdekaan. Pandangannya tentang ontologi teologi membuatnya berhasil melihat anomali yang melekat pada literatur ilmu klasik. B. Pembuktian Tuhan. Dalam membuktikan eksistensi Tuhan, beliau menolak argumen kosmologis maupun ontologis. Walaupun demikian, beliau menerima landasan teologis. Karakter nyata konsep tersebut ditemukan beliau dalam jangka waktu murni Bergson, yang tidak terjangkau oleh serial waktu. C. Jati diri manusia. Paham dinamisme beliau berpengaruh besar terhadap jati diri manusia. Penelusuran terhadap pendapatnya tentang persoalan ini dapat dilihat dari konsepnya tentang ego, ide sentral dalam pemikiran filosofisnya. Kata itu diartikan dengan kepribadian. D. Dosa. Beliau secara tegas menyatakan dalam seluruh kualitasnya bahwa Al-Quran menampilkan ajaran tentang kebebasan ego manusia yang bersifat kreatif. Surga dan neraka. Gambaran-gambaran tentang keduanya di dalam Al-Quran adalah penampilan-penampilan kenyataan batin secara visual, yaitu sifatnya neraka. Menurut rumusan Al-Quran adalah api Allah yang menyala-nyala dan yang membumbung ke atas hati. Pernyataan yang menyakitkan mengenai kegagalan manusia. Terima kasih.